Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD 6 yang pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Leisure Noise Induced Hearing Loss. Baik, ini merupakan nama-nama dari anggota SGD kami yang berjumlah 12 orang yang turut serta dalam pembuatan student project ini. Pertama, kami akan membahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nima Pinadevi dengan 3 digit NIM terakhir 071. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project kami. Nah, pada tahun 2022, WHO menyatakan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk berusia 12 hingga 35 tahun berisiko kehilangan pendengaran karena paparan musik yang keras dan juga suara rekreasional lainnya dalam waktu yang lama dan juga berlebihan. Paparan kebisingan dapat mengakibatkan perubahan elemen struktural organ korti. Hal ini dapat mengacu pada kejadian noise-induced hearing loss. Kondisi yang dapat terjadi meliputi gejala terkait pendengaran seperti penurunan pemahaman bicara dalam kondisi pendengaran yang tidak mendukung, tinnitus, dan sensitivitas kebisingan. Seiring dengan perkembangan zaman dan faktor gaya hidup modern, kini kebisingan terjadi di tempat rekreasi, seperti ruang konser, klub malam, stadion olahraga, dan banyak lingkungan rekreasi lainnya. Selain itu, kebisingan ini dapat bersumber pada pemutar musik pribadi, misalnya yaitu handphone atau earbud. Oleh karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka diperlukan pemahaman terkait leisure noise-induced hearing loss untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko terjadinya gangguan pendengaran akibat kebisingan rekreasi. Baik, selanjutnya berikut adalah rumusan masalah serta tujuan penulisan dari student project kami yang berjudul Leisure Noise-Induced Hearing Loss. Baik, selanjutnya yaitu manfaat yang kami harapkan terkait dengan penulisan student project kami, baik itu secara teoritis maupun praktis, baik itu bagi masyarakat, bagi institusi, serta bagi pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Perkenalkan, saya Agung Sri Almira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari leisure noise induced hearing loss, yaitu dimana kondisi ketika seseorang mengalami kerusakan pendengaran sebagai akibat dari terpapar suara keras atau bising. Kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh suara keras itu dapat terjadi ketika seseorang terpapar suara yang berlebihan atau berulang-ulang tanpa perlindungan pendengaran yang memadai. Ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel rambut halus di telinga bagian dalam yang berperan dalam proses pendengaran. Akibatnya, seorang mungkin mengalami penurunan pendengaran yang tidak dapat pulih sepenuhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Cisapurnama Dewi Rahjasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Laporan beban penyakit global terbaru pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa sekitar 1,57 miliar orang yang merupakan 20,3% populasi dunia terkena gangguan pendengaran. Di antara mereka yaitu 62% berusia 50 tahun ke atas. Noise-induced hearing loss merupakan penyebab gangguan pendengaran kedua yang paling umum setelah gangguan pendengaran terkait usia atau presbikusis, dan hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi individu dan sistem layanan kesehatan di seluruh dunia. Secara global, noise-induced hearing loss diperkirakan berdampak pada sekitar 5% populasi dan lebih sering terjadi pada pria dewasa. Sekian dari saya, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Devi Darmadi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan patofisiologi. Jadi mekanisme suara keras menyebabkan gangguan pendengaran meliputi kerusakan mekanis pada struktur koklea, penurunan aliran darah, peradangan steril, dan stres oksidatif serta eksitotoksisitas akibat stimulasi berlebih pada sel rambut dan saraf. Hilangnya sel-sel rambut melalui apoptosis merupakan cedera paling parah dan berkontribusi terhadap gangguan pendengaran permanen. Kebisingan pada frekuensi tertentu dapat menyebabkan kerusakan sel rambut pada area tertentu yang bermanifestasi sebagai defisit pendengaran pada frekuensi tertentu. Variabel yang memengaruhi tingkat keparahan kerusakan mencakup faktor-faktor yang disebabkan oleh stimulasi suara dan karakteristik fisik, mekanik, dan kimia telinga luar, tengah, dan dalam.
Paparan tingkat kebisingan berbahaya dalam jangka waktu lama atau paparan tingkat suara intensitas tinggi satu kali dapat menyebabkan permanent threshold shift atau PTS, di mana PTS terjadi ketika ambang batas standar distabilkan pada tingkat yang tinggi karena rusaknya sel-sel rambut koklea, kumpulan rambut mekanosensori atau serabut saraf. Sementara itu, redaman sementara pendengaran dengan pemulihan dalam waktu 24-48 jam disebut temporary threshold shift atau TTS dan diakibatkan oleh kerusakan kebisingan yang lebih moderat. TTS dan PTS menunjukkan pola histopatologis yang berbeda, di mana dibagi menjadi kerusakan mekanis, stres oksidatif dan penurunan aliran darah, inflamasi, serta eksitotoksisitas dan sinaptopati. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Maldini Aryana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai faktor risiko dari leisure noise induced hearing loss. Dimana untuk faktor risiko yang pertama itu ada usia, yang diketahui terjadinya penurunan pendengaran akan semakin berisiko pada usia di atas 40 tahun. Hal ini dikarenakan adanya penurunan fungsi dari serabut saraf dan aliran darah ke serabut saraf otak juga menurun sehingga akan jadi cacat progresif. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin, di mana jenis kelamin diketahui laki-laki memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, yang hal ini dikaitkan dengan adanya pekerjaan laki-laki yang lebih beresiko seperti penambang besi ataupun hal-hal lain yang akhirnya terjadi dari penurunan pendengaran. Baik, yang ketiga adalah dari tingkat pendidikan. Yang semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin sadar mengenai penggunaan alat pelindung diri apabila melakukan pekerjaan yang berisiko mengalami penurunan pendengaran. Kemudian yang keempat juga ada riwayat hipertensi, di mana pada hipertensi ini terjadi penurunan aliran darah kapiler dan oksigen ke organ pendengaran. Ya, hal ini akan menyebabkan jadinya penurunan fungsi dari sel-sel pendengaran sehingga terjadi penurunan pendengaran. Kemudian yang kelima adanya intensitas kebisingan, di mana diketahui bahwa paparan bising yang melebihi 85 dBA secara terus-menerus memiliki risiko sebesar 2.779 kali mengalami penurunan pendengaran. Kemudian untuk merokok, yang terakhir adalah merokok. Asap rokok ini akan menghasilkan nikotin dan juga karbon monoksida sehingga dapat menekan pembuluh darah, dan hal ini akan menghambat aliran oksigen ke telinga sehingga akan jadi penurunan pendengaran pada pasien. Akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Laksmi Dewi dengan 3 digit NIM akhir 221. Leisure noise induced hearing loss merupakan kondisi di mana paparan kebisingan berlebih terutama di lingkungan rekreasi yang menyebabkan kerusakan permanen pada organ pendengaran. Leisure noise induced hearing loss sebagian besar merupakan kondisi yang dapat dicegah jika tindakan pencegahannya tepat. Berikut ini merupakan gejala dan dampak yang bisa terjadi pada leisure noise induced hearing loss. Yang pertama adalah tinnitus, yang ditandai dengan adanya persepsi suara tanpa rangsangan eksternal. Tinnitus seringkali dirasakan sebagai dering atau dengungan. Kondisi ini seringkali disertai dengan kesulitan tidur dan stres yang cukup signifikan. Yang kedua, leisure noise induced hearing loss itu dapat menyebabkan disfungsi vestibular yang mempengaruhi keseimbangan dan orientasi spasial seseorang, di mana hal ini dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk menjaga stabilitas postur dan juga keseimbangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gusti Wahyu Barika Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 157. Bagi gejala dan dampak selanjutnya adalah terdapat peradangan saraf yang merupakan komponen penting dari terjadinya leisure noise induced hearing loss. Peradangan ini terjadi akibat adanya aktivitas dari sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa, interleukin, dan kemokin, yaitu CCL2, diinduksi di koklea mamalia setelah trauma kebisingan. Peradangan ini akan menimbulkan rasa nyeri hingga pendarahan dari telinga. Selanjutnya, leisure noise induced hearing loss juga menyebabkan kondisi eksitotoksisitas glutamat yang berkaitan dengan kerusakan pada sel saraf, termasuk hilangnya sinapsis penting dalam proses pendengaran. Kerusakan ini dapat berujung pada gangguan pendengaran yang tidak terdeteksi pada audiogram biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputu Nindya Putri Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 171. Diagnosis leisure noise induced hearing loss melibatkan evaluasi secara menyeluruh untuk membedakan gangguan ini dari penyebab potensial lain gangguan pendengaran. Evaluasi awal yang dilakukan adalah menggali riwayat paparan kebisingan mencakup jenis dan durasi paparan, sumber paparan, adanya asimetri telinga, jenis perlindungan pendengaran, dan efektivitasnya.
Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi gejala pendengaran yang mencakup penurunan pendengaran yang mungkin bersifat sementara selama atau setelah paparan kebisingan. Penilaian tinnitus atau denging di telinga dapat dilakukan menggunakan Tinnitus Handicapped Inventory, Tinnitus Functional Index, atau Tinnitus Impact Questionnaire. Untuk penilaian hyperakusis atau intoleransi terhadap suara dapat dilakukan menggunakan Hyperacusis Questionnaire, Inventory of Hyperacusis Symptom, atau Hyperacusis Impact Questionnaire. Kemudian, eksklusi penyebab lain sangat berpengaruh terhadap hasil diagnosis ini. Hal ini mencakup identifikasi kemungkinan paparan zat ototoksik atau obat-obatan, penyakit telinga lain yang mendasari, cedera kepala yang mempengaruhi pendengaran, gangguan pendengaran familial yang tidak terkait kebisingan, atau paparan kebisingan tinggi di luar periode waktu paparan yang telah ditentukan. Baik, sekian terkait diagnosis, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Reinhard Sportship yang di belakang 172. Di sini saya akan membahas mengenai diagnosis banding. Untuk diagnosis banding yang pertama itu ada presbikusis, yaitu gangguan pendengaran terkait usia. Kedua ada gangguan pendengaran akibat keturunan, yaitu kemunduran secara bertahap dan kelainan struktural seperti kelainan bentuk Mondini. Yang ketiga ada infeksi, yaitu dapat terjadi meningitis, encephalitis, labyrinthitis, dan gangguan pendengaran yang berhubungan dengan encephalitis dengan pengerasan koklea. Kemudian yang keempat ada disfungsi sistem saraf pusat, timbulnya gangguan pendengaran yang cepat dan sering dikaitkan dengan gangguan neurologis lainnya. Kemudian yang kelima ada neuropati pendengaran dan sinapsia, yaitu pemrosesan neuron yang rusak pada input pendengaran dan mengalami kesulitan mendengar dalam situasi yang bising. Dan yang terakhir yaitu gangguan pendengaran palsu, seorang yang berpura-pura mengalami gangguan pendengaran. Mungkin sekian bisa disampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Andini Emambarita dengan 3 digit terakhir 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan Noise Induced Hearing Loss. Nah, Noise Induced Hearing Loss ini biasanya akan diberikan beberapa medikamektosa seperti steroid, antioksidan, dan juga neurotropin. Namun, sesungguhnya pemakaian dari obat-obat tersebut masih terbatas karena masih diuji cobakan kembali pada hewan coba. Nah, steroid yang diberikan berupa dexamethasone dan pemberian secara intratipani bisa membantu penurunan kerusakan hingga 15-20 desibel. Namun, perlu dikaji kembali dalam penggunaan steroid jangka panjang. Kemudian, obat antioksidan juga dapat diberikan karena dianggap lebih baik berupa vitamin A, vitamin C, E, dan juga vitamin B12. Antioksidan juga dapat berupa asetil sitin, di mana biasa diberikan dengan dosis 1200 mg per hari dengan interval selama 14 hari. Namun hal ini masih perlu dikaji terkait efek terapeutiknya. Kemudian, obat yang ketiga ada neurotropin, merupakan statin yang dapat membentuk serta memelihara vestibular epitel. Akan tetapi penggunaannya pada manusia masih belum teruji secara validasi. Kemudian, tata laksana yang paling aman dan biasa digunakan yaitu penggunaan hearing aids atau alat bantu pendengaran. Biasanya didukung dengan nutrisi secara oral menggunakan produk atau penggunaan dari ginkgo biloba, vitamin B12, melatonin, dan segala yang dianggap perlu untuk meningkatkan pendengaran seperti terapi pendengaran juga dapat diberikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Koni Bella Septia dengan NIM 192. Di sini saya akan membacakan tentang pencegahan. Noise Induced Hearing Loss merupakan satu-satunya penurunan pendengaran yang dapat dicegah dengan cara yang pertama, menggunakan penutup telinga atau alat pelindung lainnya jika melakukan aktivitas terkait suara keras. Alat pelindung khusus kegiatan tertentu biasanya tersedia di toko tertentu atau di tempat aktivitas. Yang kedua, jika tidak dapat mengurangi bising atau melindungi diri dari bising, maka dari itu menjauhlah dari tempat tersebut. Yang ketiga, mengenali dan waspada terhadap suara keras yang berpotensi membahayakan di lingkungan, seperti alat untuk memperbaiki listrik, suara tembakan, dan musik pada konser. Yang keempat, melindungi telinga anak-anak yang masih terlalu muda untuk melindungi dirinya sendiri. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan terhadap suara bising pada keluarga, teman, dan rekan kerja.
Yang keenam, memeriksa diri pada apabila mencurigai adanya penurunan pendengaran. Yang ketujuh, mendengarkan musik dengan suara secukupnya, tidak terlalu keras. Mungkin sekian saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya berikut adalah bab 3 dari student project kami. Next slide. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Avandara dengan 3 digit NIM terakhir 108. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari student project kami. Jadi leisure noise induced hearing loss adalah sebuah kondisi ketika seseorang mengalami kerusakan pendengaran sebagai akibat dari paparan suara keras atau bising saat melakukan kegiatan rekreasi atau hiburan. Secara global, kondisi ini diperkirakan berdampak pada sekitar 5% populasi dan lebih sering terjadi pada pria dewasa. Mekanisme suara keras yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran ini meliputi kerusakan mekanis pada struktur koklea, penurunan aliran darah, peradangan steril, dan stres oksidatif, serta eksitotoksitas akibat stimulasi yang berlebihan pada sel rambut dan saraf. Faktor risiko yang dapat menyebabkan kondisi kerusakan pendengaran tersebut adalah usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan tinggi, riwayat hipertensi, paparan bising lebih dari 85 desibel, dan paparan asap rokok. Kondisi ini memiliki berbagai gejala antara lain tinnitus, disfungsi vestibular, peradangan saraf, eksitotoksisitas, dan sinaptopati. Gejala-gejala tersebut bisa terjadi secara unilateral maupun bilateral dan sementara maupun permanen. Kemudian diagnosis kondisi tersebut dapat ditegakkan dengan menggali riwayat paparan kebisingan yang meliputi jenis dan durasi paparan, sumber paparan, adanya asimetri telinga dalam paparan, serta jenis perlindungan pendengaran yang digunakan dalam efektivitasnya. Selain itu, evaluasi gejala dan eksklusi penyebab lain juga berpengaruh terhadap diagnosis dari kondisi ini. Penyebab lain dari gejala yang muncul atau diagnosis banding dari kondisi tersebut antara presbikusis, gangguan pendengaran akibat keturunan, infeksi, disfungsi sistem saraf pusat, neuropati pendengaran, dan sinapsia, serta gangguan pendengaran palsu. Apabila telah didiagnosis dengan kondisi tersebut, tata laksana yang bisa dilakukan yakni dengan pemberian beberapa medikamentosa seperti steroid berupa dexamentosa, antioksidan vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B12, dan N-asetilsistein, serta neurotropin. Selain itu, upaya pencegahan seperti penggunaan alat pelindung penutup telinga serta mengurangi dan melindungi telinga dari paparan bising juga sangat perlu dilakukan. Apabila terjadi kecurigaan adanya penurunan pendengaran, segera periksakan diri. Adapun saran dari student project kami yakni perlu menyampaikan melalui penulisan student project ini adalah diperlukan kajian dan telaah literatur lebih lanjut mengenai topik leisure noise induced hearing loss, khususnya terkait pembahasan yang belum diketahui secara pasti karena sifatnya yang kompleks, sehingga diharapkan kedepannya mendapatkan hasil tulisan yang lebih ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan. Baik, sekian dari presentasi SGD 6 mengenai leisure noise induced hearing loss. Harapannya semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang baik secara sengaja pun tidak sengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.